dari TPS 3R, tempat pengelolaan sampah secara 3R. Masuknya secara 3R, secara reduce, reuse dan juga recycle. Makanya dokot tulu R, karena R yang pertama tetap kita gaungkan itu adalah reduce, mengurangi penggunaan plastik. Hal yang pertama bukan solarnya yang mau kita fokuskan dalam hal pengelolaan sampah plastik, tapi mengurangi penggunaan plastik. Karena seluruh dunia sudah sepakat, plastik adalah salah satu penyebab hancurnya lingkungan hidup. Karena apa? Seluruh jenis plastik itu hampir sulit atau hampir tidak mungkin bisa diurai oleh tanah. Jadi setiap plastik yang kita hasilkan atau setiap plastik yang kita gunakan dan dijadikan sebuah sampah itu akan menetap di bumi ini dalam jangka mungkin yang sampai 400 tahun sampai 100 tahun, paling cepat itu 50 tahun. Itu Pak yang paling cepat. Itu pun plastik mungkin yang plastik aqua gelas itu 50 tahun paling cepat. Ya kalau umur kita sampai 50 tahun, mungkin sampah begitu kita lahir langsung kita minum dari aqua gelas, sampah yang kita hasilkan itu akan 50 tahun akan ada. Iya kalau umur kita sampai 50 tahun. Apalagi saya contohnya masih umur 35. Kalau seandainya umur saya nanti nggak nyampe 50 tahun, berarti saya masih meninggalkan sampah untuk orang lain atau masih meninggalkan beban untuk orang lain. Coba kita bayangkan, sudah berapa puluh tahun umur kita dan sudah berapa banyak plastik yang sudah kita hasilkan. Udah berapa banyak plastik yang kita gunakan, akhirnya kita buang ke bumi. Harusnya itu adalah hal-hal kecil yang perlu kita tanamkan dalam pemikiran kita. Apa yang akan kita lakukan dalam menjaga lingkungan hidup? Seperti kata HKBP saat ini kan, Minggu Ekologi, Minggu Lingkungan Hidup. Karena apa? Jangan sampai hal yang merusak lingkungan hidup itu, kita kan apalagi banyak aktivis lingkungan hidup, tapi sampah itu atau masalah itu datang dari kita sendiri gitu. Habit-habit kecil itu yang harusnya akan kita perbaiki secara pelan-pelan. Kemungkinan kayak tadi Pak Pendeta Eporus juga udah bilang, pesta-pesta yang biasanya diadakan di Samosir ini itu masih menggunakan aqua gelas. Padahal tadi udah kita tahu satu bijinya itu akan hancur 50 tahun paling cepat. Itu pun apabila diproses, contohnya dibakar ataupun dicacah gitu, itu lebih cepat hancur. Tapi kalau dia masih utuh kita buang gitu, itu mungkin sampai 100 tahun itu baru hancur, baru lebur. Itu pun kalau lebur contohnya hilang bukan, tapi dia akan lebur menjadi partikel-partikel namanya mikroplastik. Saat ini sudah diteliti juga, mikroplastik sudah tercecer atau tercemar ke ikan-ikan yang telah dikonsumsi oleh kita. Makanya sekarang sudah ada di plasenta ibu yang hamil itu sudah terdapat mikroplastik yang akan yang akan diwariskan kepada anaknya, yang akan menyebabkan kanker. Kalau mungkin zaman dulu ketika plastik belum terlalu banyak, belum ada namanya penyakit kanker. Mungkin kakek opung-opung kita zaman dulu belum ada yang kena penyakit kanker. Karena apa? Belum ada namanya mikroplastik dari plastik-plastik itu. Ujungnya dari hal-hal pemikiran tersebut timbullah di kami kelompok-kelompok kecil yang akan menangani, yang punya niat untuk memperbaiki lingkungan dari hal-hal kecil, dari plastik. Akhirnya sebelum kami bisa merubah contohnya plastik menjadi solar, kami dulu buatkan sistemnya menggunakan jadi eco-brick, di mana plastik dicacah dimasukkan ke dalam botol, akhirnya kita buatkan menjadi kayak kursi atau apapun. Tapi timbul sebuah pemikiran kembali, ketika itu nanti tidak lagi berguna, eco-brick itu tidak lagi berguna, akan menjadi sampah lagi gitu. Ujung-ujungnya, untungnya kami bertemu dengan ada sebuah yayasan namanya Get Plastic. Yayasan Get Plastic ini ada di Bali. Mereka bisa menemukan sebuah solusi di mana plastik bisa dijadikan sebuah energi, yaitu solar atau matahari atau bensin. Ujungnya dalam beberapa penelitian kami ketemu, akhirnya kemarin bulan 8 tanggal 17 habis 17-18 kami rilis Pak.
namanya mesin atau TPS 3 itu. Di situ kita akhirnya berhasil menciptakan berhasil melakukan di mana sampah-sampah plastik itu akhirnya menjadi solar. Tidak lagi menjadi limbah untuk lingkungan hidup kita. Tidak lagi menjadi masalah terhadap lingkungan kita. Tapi yang masih sampai saat ini merubah habit atau merubah kebiasaan masyarakat, walaupun ada beberapa pesta di tempat kami yang sudah menggunakan gelas besi itu ya, gelas besi kaleng, dan juga kami biasanya pakai gelas-gelas itu. Jadi kami yang menyediakan minum air putihnya, tidak lagi menggunakan aqua. Kalau di tempat kami di Desa Harapohan sudah kami lakukan hal seperti itu untuk mengurangi plastik. Jadi bukan fokus utamanya bukan gara-gara plastik sudah bisa menjadi solar, ujungnya plastiknya kita perbanyak. Bukan itu. Karena memang tujuan utamanya kita mau menghilangkan plastiknya, limbahnya. Bukan gara-gara plastik sudah bisa jadi solar, ujungnya plastiknya kita perbanyak gitu. Karena apa? Biaya untuk memproduksi dari plastik menjadi solar itu pasti minus dia, hitungannya pasti akan rugi. Karena apa? Dalam memproses sebuah plastik, contohnya dari 1 kilo plastik menjadi 1 liter solar, itu dibutuhkan anggaran yang mungkin agak sedikit lebih besar dia. Karena kita harus menggunakan gas untuk melakukan pembakaran, menggunakan listrik untuk memproses mesinnya seperti itu. Makanya habit-habit kecil itu tadi yang mau kita tanamkan sebenarnya ke masyarakat, ke khalayak umum. Bagaimana supaya jangan lagi seperti mohon maaf kalau pertemuan-pertemuan seperti ini tidak diusahakan lagi, apalagi hanya pertemuan kecil, jangan lagi menggunakan botol plastik, aqua, gelas-gelas plastik. Apalagi kalau belanja ke supermarket, diusahakan kalau memang hanya belanjaannya hanya kecil, bisa dipegang menggunakan tangan, nggak usah lagi pakai kantongan plastik. Atau hanya beli rokok karena ada sabunnya satu, beli rokok satu, terus dikasih plastik, nggak usah lagi menggunakan itu. Coba dikantongin bisa, atau kita bawa dari rumah bisa. Kan hal-hal seperti itu sudah dilakukan di perkotaan juga sudah dilakukan. Untungnya di desa kami sudah mulai dari pertama kali mulai proses kami plastik. Kami di minggu pertama itu sampai 60 kilo sampai 80 kilo plastik 1 minggu yang kita kumpulkan. Untuk saat ini dia sudah mulai berkurang. Untungnya mungkin sekarang sekitar 20 sampai 30 kilo saja plastik. Untungnya makanya habit-habit kecil tadi yang sudah terus kita gaungkan, terus kita anjurkan ke teman-teman masyarakat di Desa Harapohan. Apalagi kalau biasanya bawa bapak yang ke warung kan, biasanya kan malu bawa minum dari rumah. Tidak lagi kami anjurkan atau udah kami larang untuk membeli aqua di warung gitu. Kalau boleh haus minta aja, kan namanya warung pasti ada tempat pengelopannya, terus tempat air minumnya gitu. Minta aja, daripada beli aqua akan menghasilkan plastik lagi seperti itu. Habit-habit kebiasaan-kebiasaan kecil seperti itulah sebenarnya yang bisa kita gaungkan. Mungkin juga di gereja boleh dianjurkan ke umat jemaat-jemaatnya supaya kebiasaan itu dihilangkan yang selalu terus-terusan menggunakan plastik, supaya lingkungan kita yang sudah tercemar sangat parah, kayak hitungan global warming ya, panas bumi yang sudah meningkat, ozon yang sudah menipis, efek rumah kaca segala macam. Mungkin dampak-dampak kecil itu akan mengurangi hal tersebut, walaupun tidak secara signifikan langsung besar enggak, tapi pastinya contohnya dari 40% mungkin kita memberikan dampak secara 0, berapa persen, tapi itu akan ada hal baik dari hal tersebut gitu. Mungkin itu saja yang mungkin dapat kami sampaikan dari TPS 3R. Mungkin Pak Resi juga sudah pernah main ke lokasi kami. Buat yang dari daerah-daerah lain mungkin yang akan mau berkunjung, kami ada di Desa Harapohan, Kecamatan Hariang, yang tempat yang tadi itu Sihotang, yang tadi kena banjir bandang. Kami ada di daerah itu yang melakukan pengolahan sampah plastik menjadi solar. Mungkin demikian. Terima kasih. Salam Horas.
Kalau untuk masalah yang dikatakan Pak Camat dari Nenggolan tadi, memang hal-hal paling kecil yang harus kita memang ubah, yaitu kebiasaan menggunakan plastik. Itu harus memang kita mulai dari diri kita sendiri. Kami di Hari Rapohan atau di TPS 3R yang kami operasikan, kami akan membuat dari hasil pembakaran hasil pemanasan plastik tadi, sisa karbonnya itu akan kami buatkan dia asbak portable. Bagi yang merokok bisa jadikan asbak, bagi yang nggak merokok mungkin untuk bungkus permen, karena bungkus permen termasuk sampah plastik yang sangat mengganggu juga ya, walaupun dia kecil tapi susah dikutip gitu. Makanya akan kita buatkan asbak portable, jadi bisa dibawa kemana-mana gitu. Bisa dijadikan tempat bungkus permen itu tadi, bisa juga jadi asbak gitu. Dan awal-awal mula kami ada TPS 3R ini, dulunya sebelum Desa Hari Rapohan, kami dulu ikut namanya Anugerah Desa Wisata. Sebelum Desa Hari Rapohan ikut Anugerah Desa Wisata Indonesia secara nasional, kami sudah ada dulu melakukannya secara sendiri-sendiri, perorangan. Kami ada 3 orang di sana. Jadi kami hampir setiap hari itu melakukan pungutan sampah. Kami pungut sampah. Ada yang menjadikannya ekobrik, ada yang mungkin nanti kita bikin jadi kayak ada namanya dulu bank sampah gitu kan. Di desa itu juga tidak ada dana dari manapun, tidak ada dana dari siapapun. Itu kami lakukan masing-masing aja. Kayak saya ada dana nih, contohnya sekitar 100.000. Nanti mungkin ini bisa saya buatkan kupon untuk ke anak-anak gitu. Jadi kalau anak-anak contohnya bawa sampah plastik 1 kilo, itu nanti saya tukar dengan kupon 5.000 gitu. Tapi uang saya sendiri, itu kami lakukan awalnya. Tapi ketika kami tiba-tiba menanglah Anugerah Desa Wisata juara 2 tingkat nasional, ternyata hal-hal kecil itu sudah tidak bisa dilakukan. Karena apa? Pengunjung kita semakin banyak pengunjung, sampah yang dibawa semakin banyak. Ujung-ujungnya timbullah pemikiran lagi, apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi sampah ini. Terus kepikiran, kita sering dulu pernah kita teleponan dengan Dinas Lingkungan Hidup supaya sampah ke kami bisa diangkut gitu. Ternyata sulit, bisa hanya datang 1 kali 1 bulan gitu. Dan kepikiran juga seandainya diangkat DLH juga akan dibuang ke TPA, tempat pembuangan akhir kan. Tetap juga menjadi masalah di sananya. Untungnya tiba-tiba datanglah Tulang Semanjorang, jadi namanya dari GoTo, Gojek Tokopedia. Kita cerita-cerita, timbullah tadi pengelolaan sampah secara pirolisis menjadi solar. Tapi sebelum itu terjadi, mungkin untuk membuat pirolisis tadi kan agak sulit dan juga mungkin biayanya mahal. Kami itu biaya yang kami butuhkan kemarin itu hampir lebih dari 1 M lebih lah, karena bangunannya ada 2 segala macam gitu kan. Ada hal-hal kecil yang bisa dilakukan, mungkin bisa di setiap desa-desa. Mungkin Pak Camat bisa pikirkan hal ini untuk pecinta lingkungan. Ada namanya pengelolaan sampah secara dibakar, tapi dengan sistem insenerator namanya, itu tidak akan menghasilkan emisi. Bisa dibakar, tapi tidak akan menghasilkan asap. Dan itu biasanya biayanya lebih murah karena membakarnya menggunakan oli kotor dan air. Bahan bakarnya itu dari air dan oli kotor. Itu bisa menghabiskan sampah sekitar 20 kilo per harinya dengan cara sistem insenerator tadi. Tapi dia memang tidak menjadi apa-apa, hanya menjadi karbon. Tapi kalau sudah menjadi karbon, ketika sampah menjadi karbon, itu akan bisa seminggu saja, itu sudah bisa kembali menjadi tanah, bisa diterima oleh tanah gitu. Jadi tidak akan menjadi masalah lagi. Itu hal-hal kecil, mungkin biayanya hanya butuhkan 2 biji tong drum tong itu dijadiin 1 untuk menjadi bahan pembakar sampah itu. Mungkin itu hal-hal kecil yang bisa kita lakukan di desa-desa ataupun per kelompok-kelompok kecil yang tidak membutuhkan anggaran yang besar. Makanya kebiasaan dari keinginan kita untuk menjaga alam itu yang pertama harusnya. Karena kayak kata ibu itu tadi, yang mau melakukan, yang mau memulung siapa gitu. Kami udah capek mulung, apakah nanti
Samosir Malta mau menjemputnya gitu. Karena apa, di kami aja belum clear, belum selesai. Karena apa? Kami hanya bisa memproduksi sampah itu 20 kilo per harinya plastik. Ada 7 jenis plastik. Itu hanya ada 5 yang bisa kita olah, 2 tidak bisa dikelola menjadi solar. Tapi tetap bisa dihilangkan dengan cara pirolisis, tapi tidak menghasilkan solar 7-7-nya. Seperti ini jenis PET, ini tidak bisa menjadi solar. Ini akan jadi karbon, hanya di bumi hanguskan saja. Karena di Samosir ini tidak ada pemulung ataupun yang mau membeli plastik ini karena rugi. Gitu. Jadi mungkin kalau mampu nggak Samosir Melata menampung sampah dari Simandinu, kalau kami mungkin untuk saat ini belum bisa gitu. Karena masih sulit. Seperti kita katakan tadi, seperti saya bilang, kami tujuannya bukan solar. Karena apa? Seandainya pun banyak sampah, ada yang menghasilkan solar, tapi itu akan rugi. Bukan menjadi keuntungan. Kenapa kami mau menjadikan solar? Ya daripada dia merusak lingkungan, lebih baik jadikan solar. Itu dia sebenarnya inti utamanya. Bukan gara-gara jadi solar menjadi untung, enggak. Sebenarnya tetap rugi. Tapi daripada dia lebih rugi, lebih bagus dia tidak merusak lingkungan. Seperti kata Pak Pasaribu tadi, apa yang kita wariskan ke anak cucu kita nanti? Apakah bumi yang penuh dengan sampah plastik, ataukah bumi yang sudah bersih dari plastik? Mungkin itu yang menjadi yang kami tanamkan di pemikiran kami. Mungkin demikian, terima kasih.